Shalom, kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi kami, yaitu tentang perceraian dalam Islam. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, saya Dea Ananda Pauline Tokede, yang kedua Hizkia Nathanael Sitepu, yang ketiga Sri Susianti Zega, dan yang keempat Tio Srideni Nababan. Adapun hal-hal yang akan kami bahas dalam presentasi kami hari ini, yang pertama, pengertian perceraian dalam Islam, yang kedua, kontekstualisasi cerai talak, yang ketiga, bentuk-bentuk perceraian dalam Islam, yang keempat, dampak perceraian dalam Islam, yang kelima, kasus-kasus perceraian dalam Islam, yang keenam, perceraian dalam iman Kristen, dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pengertian perceraian. Menurut KBBI, perceraian adalah putus hubungan sebagai suami istri, sedangkan Azizah mengatakan bahwa dalam syariat Islam, perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan. Menurut Harahap, perceraian merupakan perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, suami istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dan dalam Azizah, perceraian dalam Islam bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga. Yang kedua, kontekstualisasi cerai talak di Indonesia. Yang pertama, cerai talak yang sah dan memiliki kepastian hukum hanya dapat diucapkan oleh suami di depan sidang pengadilan agama. Mengapa? Supaya memiliki jaminan hukum dan memiliki kekuatan hukum, serta karena negara kita adalah negara hukum, yaitu sudah diatur dalam undang-undang. Yang kedua, yaitu cerai talak yang tidak diucapkan di pengadilan agama adalah sah perspektif fikih, namun tidak dapat memberikan kekuatan hukum. Akibat hukum cerai talak yang tidak dilakukan di pengadilan agama adalah dianggap masih dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah selama belum ada putusan hakim di pengadilan agama. Nah, kita akan membahas tentang perceraian dalam perspektif fikih ini. Kemudian dilihat dari boleh atau tidaknya suami merujuk atau kembali kepada istrinya. Yang pertama yaitu talak roj'i. Ialah talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya atau rujuk sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istrinya tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Nah, di mana masa iddah adalah waktu tunggu untuk perempuan sebelum menikah lagi. Artinya dalam masa iddah tersebut dilarang untuk menikah kembali hingga masa tersebut selesai. Yang kedua, talak bain, yaitu talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk atau kembali kepada wanita yang ditalaknya. Talak bain ada dua, yaitu yang pertama, talak bain sugra, yaitu mantan suami boleh merujuk istrinya. Artinya jika suami hendak merujuki istrinya, maka harus ada akad nikah baru, baik suami yang dicerai gugat maupun sesudah berakhir masa iddah istrinya. Yang kedua, talak bain kubra, yaitu di mana suami menyebut talak 3 kali berturut-turut atau lebih dalam satu tempat, maka ia tidak halal menikahi bekas istrinya meskipun membuat akad baru, kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain kemudian cerai sampai selesai masa iddahnya. Kemudian talak dilihat dari segi waktu suami mengucapkan cerai talak, yaitu yang pertama talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Yang kedua talak bid'i, yaitu talak yang diucapkan oleh suami tetapi bertentangan dengan tuntunan sunnah. Sunnah adalah sumber hukum Islam utama setelah Al-Quran yang bersumber dari Rasulullah. Yang kemudian cerai talak yang diucapkan secara sarir atau tidak, yaitu terdiri dari 2 macam. Yang pertama talak sarir, yaitu mengucapkan kata-kata yang jelas dan tegas dan dapat dimengerti bahwa maksudnya cerai, yaitu dalam keadaan sadar dan bukan dengan paksaan. Yang kedua talak kinayah, yaitu ucapan dengan kata-kata sindiran, samar-samar, kata yang diucapkan bermaksud cerai atau sebaliknya. Jadi ada beberapa bentuk perkara perceraian dalam Islam. Yang pertama itu adalah perkara pasak, perkara perceraian yang dilakukan oleh hakim atas gugatan istri kepada suaminya.
Hal ini bukan karena masalah percecokan dalam rumah tangga, tetapi karena masalah lain. Misalnya, salah satu pihak menjadi gila, impoten, dan mandul. Yang kedua, yaitu perkara takil talak. Apabila istri menggugat suaminya karena suami dianggap gagal melakukan janji dan tanggung jawabnya saat hijab kabul. Contohnya, suami melakukan penganiayaan kepada istrinya, padahal pada saat hijab kabul, suami berjanji tidak akan melakukan penganiayaan. Perkara yang ketiga yaitu perkara sikap. Bentuk perceraian ini terjadi ketika ada masalah cekcok di antara suami istri. Perkara yang keempat yaitu perkara lian. Perkara ini sangat unik. Kenapa? Karena di sini suami menuduh istrinya telah melakukan perselingkuhan, namun suami tidak memiliki bukti dan saksi yang jelas untuk mendukung argumentasinya tersebut. Namun suami mau melakukan 5 sumpah serapah. 4 sumpah serapah pertama, suami akan bersumpah, demi Allah, saya bersumpah bahwa istri saya telah melakukan perselingkuhan. Tetapi pada sumpah serapah yang kelima, suami akan bersumpah kembali dengan mengatakan, demi Allah, jika tuduhan saya ini palsu, maka saya akan menanggung semua dosa-dosa saya. Dan istri akan membela diri juga dengan melakukan 5 sumpah serapah juga. 4 sumpah serapah pertama, istri akan bersumpah, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan tuduhan yang telah dituduhkan oleh suami saya. Dan pada sumpah serapah yang kelima, istri juga akan bersumpah bahwa demi Allah, saya akan menanggung dosa-dosa jika memang saya terbukti benar melakukan perselingkuhan. Selanjutnya, masalah ini akan dibawakan ke pengadilan agama untuk diputuskan. Dan bentuk perkara yang kelima adalah perkara khulu. Di sini istri akan menggugat cerai suami jika suaminya itu buruk akhlak, cacat fisik, dan juga tidak melakukan tanggung jawabnya, seperti tidak memenuhi nafkah. Kemudian dampak perceraian dalam Islam. Dampak perceraian dalam Islam yaitu mengenai pembagian harta gonogini. Harta gonogini adalah harta bersama yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung. Setelah bercerai, pembagian harta gonogini adalah masing-masing baik istri maupun suami mendapatkan 1/2 dari harta gonogini tersebut. Sesuai dengan kompilasi Hukum Islam pasal 97. Kemudian pembagian harta gonogini bagi istri yang tidak bekerja secara formal, istri tetap mendapatkan bagian dalam harta gonogini tersebut dikarenakan apa yang dikerjakan oleh istri selama hidup bersama dengan suaminya merupakan kegiatan bekerja. Kegiatan bekerja tersebut ialah kegiatan berupa pekerjaan rumah tangga, contohnya mengasuh anak atau mengatur kebersihan rumah dan lain sebagainya. Begitu pula dengan suami yang tidak bekerja secara formal tetap mendapatkan bagian dalam pembagian harta gonogini sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam ketentuan tersebut yaitu penghasilan istri selama perkawinan berlangsung dibagi 2 dengan suaminya. Kemudian kasus-kasus dalam perceraian. Yang pertama, istri gila berpenyakit kusta, sopak atau belang. Penyakit kusta, sopak atau belang adalah suatu jenis penyakit kulit. Kemudian yang kedua, ketika setelah menikah suami mengetahui bahwa istrinya adalah seseorang yang haram untuk dinikahi. Jadi haram untuk dinikahi ini artinya sang istri ternyata masih dalam atau masih memiliki hubungan darah dengan suaminya. Kemudian yang ketiga, jika yang mengakad nikahkan atau yang menjadi wali nikah adalah seseorang yang di bawah umur atau bukan merupakan ayahnya atau kakek dari mempelai wanita tersebut. Dan juga dalam mengakad nikahkan atau yang menjadi wali nikah dalam Islam sendiri itu boleh bukan kakek atau ayah, tetapi seseorang yang berasal dari nasab atau jalur keturunan ayah. Jadi jika ayah atau kakek dari mempelai wanita yang akan menikah tersebut sudah meninggal, boleh diwakilkan atau digantikan oleh saudara laki-laki seayah seibu dari mempelai wanita tersebut, ataupun paman tetapi dari masih pihak ayah, seperti itu.
Dan yang keempat, jika salah satu dari suami ataupun istri masuk Islam tetapi yang lainnya menolak untuk masuk Islam atau musyrik. Kemudian yang berikutnya, jika istrinya memeluk Islam tetapi suaminya tetap kafir. Kafir adalah suami tersebut tidak memeluk agama Islam. Begitu pula dengan sebaliknya, jika suami memeluk Islam tetapi istri tetap kafir. Yang berikutnya yaitu jika salah satu dari suami atau istri murtad atau kedua-duanya menjadi murtad. Murtad di sini adalah meninggalkan agama Islam atau tidak lagi memeluk agama Islam. Yang terakhir, jika keduanya saling berlian. Berlian di sini adalah tuduhan selingkuh. Selanjutnya kita akan masuk di dalam bagaimana perspektif Kristen terkhususnya Reform dalam memandang perceraian menurut kerangka kisah agung Allah. Yang pertama dalam penciptaan. Melalui penciptaan kita bisa melihat. Yang pertama, menurut Nugraha 2015, yang harus kita tekankan sebelum kita membahas mengenai perceraian adalah tujuan dari pernikahan. Nugraha menjelaskan tujuan dari pernikahan itu yang pertama, sebagai prokreasi, menciptakan atau mengembangkan. Tuhan ingin setiap umatnya itu mengembangkan karya-karya ciptaan yang Tuhan sudah adakan di dalam dunia ini. Alkitab juga menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi hasrat seksual. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, tapi yang menjadi highlight di sini, kita tidak bisa memandang semata-mata pernikahan itu hanya untuk memenuhi hasrat kita. Tidak sesimpel itu. Lalu Nugraha juga menyebutkan dalam poin yang kedua, ia mengatakan tujuan pernikahan itu adalah sebuah ikatan yang sakramental sebagai ekspresi intim kesatuan di dalam pernikahan. Pernikahan itu merupakan menjadi tanda dan meterai dalam sebuah perkawinan. Nah, dari sini kita bisa melihat atau mengetahui bahwa pernikahan itu bukanlah sesuatu hal yang main-main, sesuatu hal yang asal-asalan, sesuatu hal yang sepele atau sesuatu hal yang sangat mudah gitu untuk kita lakukan. Kalau kita menyadari konsep-konsep dasar dari sebuah pernikahan, kita akan melihat bahwa pernikahan itu cukup kompleks. Ikatan yang sakramental, berarti sesuatu hal yang kudus, sesuatu hal yang tidak main-main, sesuatu hal yang serius. Lalu yang ketiga juga Nugraha menyebutkan bahwa dalam perjanjian lama menggambarkan Allah mengadakan sebuah pernikahan itu untuk sebagai gambaran bagaimana sebenarnya relasi antara Allah dan juga umatnya. Kita bisa lihat di dalam Amsal 5 ayat yang ke-18 sampai 29. Nah, di poin yang ketiga ini semakin jelas gitu. Kita ditunjukkan bahwa sebuah pernikahan itu tidaklah suatu hal yang sangat sederhana, tapi sebuah hal yang cukup kompleks dan sebuah hal yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, selanjutnya di dalam jurnal yang sama, Nugraha mengutip perkataan Calvin yang mengatakan bahwa pernikahan adalah sesuatu hal yang tidak dapat diganggu-gugat dan ia tidak mengakui adanya perceraian. Bagi Calvin, pernikahan merupakan panggilan untuk kehidupan spiritual dan juga duniawi, di mana manifestasi kehidupan duniawi bekerja melalui pilihan seseorang untuk kehidupan spiritual. Jadi, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa seperti penjelasan saya di sebelumnya, pernikahan itu tidak semata-mata hanya untuk memenuhi hasrat manusia saja, tetapi di dalam pemenuhan ini kita juga sedang menjalankan mandat Allah. Kita juga sedang mengembangkan karya Allah dan juga kita sedang menyatukan diri kita menjadi satu pasangan. Itu sama dengan membangun relasi kita dengan Allah yang lebih mendalam di dalam sebuah pernikahan. Dari konsep penciptaan yang ketiga, kita bisa melihat bahwa dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa Tuhan memberikan mandat budaya kepada setiap umatnya.
tugas mandat budaya ini adalah untuk mengembangkan karya Allah yang sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah dunia ini melalui apa? Melalui pernikahan. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-21 sampai ke-33, Paulus juga mengatakan bahwa hubungan pernikahan itu adalah sebagai ikatan antara Allah dan juga gerejanya. Berarti di sini ada relasi yang sangat kudus, ada relasi yang sangat khusus dan dalam. Selanjutnya kita akan melihat dari kerangka kejatuhan. Yang pertama, dosa itu mengakibatkan manusia terus mengalami kemerosotan dan keberdosaannya. Yang kedua, dosa itu mengakibatkan rusaknya tatanan seluruh kehidupan manusia. Manusia tidak lagi sepenuhnya hidup di dalam kebenaran Alkitab. Roma 3 ayat yang ke-23. Lalu juga Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa tidak ada satupun alasan untuk terjadinya sebuah perceraian. Kita bisa lihat dalam Lukas 16 ayat yang ke-18 dan Markus 10 ayat yang ke-11. Tetapi kenapa manusia ini tetap saja melakukan perceraian? Hal ini dilatar belakangi dari proses kejatuhan manusia di dalam dosa yang mengakibatkan manusia itu semakin mengalami kemerosotan moral dan hidup di dalam keberdosaannya serta tidak taat pada kehendak Allah secara penuh. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, manusia itu terus berjalan di dalam dosanya. Dan yang kita bisa lihat adalah mengenai dosa penyimpangan seksual atau lebih akrab kita katakan dengan zina. Jadi, perceraian diakibatkan oleh zina atau penyimpangan seksual. Hal ini mengakibatkan manusia itu akan rusak hubungannya dengan pasangannya, terlebih juga hubungannya dengan Tuhan. Maka kejatuhan dalam dosa dan konsep perceraian, kita tidak akan bisa menerapkan penjelasan yang sebelumnya mengenai pernikahan di dalam perceraian setelah manusia jatuh dalam dosa. Karena ketika dua insan menyatu dan dibumbui dengan cemarnya dalam dosa, ini sama saja merusak relasi. Karena yang tadi awal kita gambarkan bahwa relasi itu seperti relasi Allah dengan umatnya. Itulah sebuah pernikahan konsep awal. Maka ketika relasi yang kudus itu dicemari oleh dosa, apalagi karena perzinahan, maka ini tidak lagi sesuai dengan konsep awal bahwa pernikahan itu merupakan relasi antara Allah dan juga dengan umatnya. Penebusan yang telah Tuhan berikan kepada manusia yang berdosa tidak langsung membuat manusia itu menjadi sempurna atau tanpa kelemahan. Rumah tangga pasti akan terus mengalami konflik, tetapi rekonsiliasi dan penebusan yang telah Tuhan berikan akan menjadi tonggak baru berdirinya keluarga yang harmonis di hadapan Allah. Teologi Reform meyakini bahwa orang-orang yang telah ditebus akan terus mengalami pengudusan dan mereka akan dibantu Roh Kudus supaya menjadi pribadi yang terus dibaharui agar mereka mengenal Tuhan dan juga taat kepada Tuhan. Suami istri pasti akan terus mengalami konflik, tetapi konflik yang mereka alami tidak akan membuat mereka bercerai karena mereka tahu bahwa mereka menikah, mereka membentuk keluarga itu untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dan jangan lupa, keluarga adalah organisasi pertama atau badan yang telah dibentuk oleh Tuhan. Suami dan istri harus menyadari bahwa mereka telah ditebus dan dikuduskan oleh Allah. Jadi mereka menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan bahtera rumah tangga, supaya ketika terjadi cekcok atau kekurangan salah satu pasangan, mereka tidak langsung bercerai, karena pernikahan itu adalah sakral di depan Allah dan tidak bisa asal main cerai. Dalam Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Tujuan peradaban dari kehidupan manusia adalah hidup penuh di dalam Tuhan. Dan itu akan terjadi pada saat nanti penyempurnaan atau hari Tuhan itu datang. Oleh karena itu, tidak ada lagi hubungan suami istri, tetapi hubungan manusia akan hidup dalam kemuliaan dengan Tuhan. Di dalam pengakuan iman Westminster, bagian 24.5 dikatakan bahwa perceraian diizinkan kalau ada perzinahan. Tetapi kita juga harus melihat konteks sosial pada saat itu.
Konteks sosial pada saat itu ialah masyarakat memandang pernikahan itu sebagai suci, sakral di depan Allah. Jadi jika seseorang kedapatan melakukan perceraian, maka dia dianggap mencemarkan nama baik Allah dan mencemarkan panggilan Allah. Dan ingat, pada saat itu sebenarnya fokusnya adalah korban dari perzinahan tersebut. Gereja dalam hal ini menyelidiki siapakah korbannya. Tetapi ini juga tidak betul 100% karena belum tentu korban dan pelaku dalam kasus perzinahan tersebut memang murni karena kesalahannya. Bisa saja itu karena pengaruh faktor orang lain. Oke teman-teman, kami ingin menyimpulkan sekali lagi dan menegaskan bahwa di dalam kekristenan tidak ada namanya perceraian. Jika kita melihat di dalam Matius 19 ayat 9, saya akan bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kata kecuali karena zina itu salah terjemahan. Kata aslinya itu ialah me epiporneia, artinya tidak untuk percabulan. Dan ini juga didukung di dalam Markus 10 ayat 11 dan Lukas 16 ayat 18 yang tidak ada kata kecuali karena perzinahan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Tuhan memberkati.